menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Ribuan lowongan kerja online paruh waktu marak bertebaran di media sosial. Banyak akun-akun pribadi yang tidak jelas profilnya lalu lalang di beranda Instagram. Musikus sekaligus politikus Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara karena dianggap melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa Indonesia merupakan warisan, simbol dari persatuan dari ribuan suku di Indonesia. Lalu, ketika komunikasi beralih ke media sosial, apakah bahasa Indonesia ini masih menjadi warisan bangsa? Kealpaan itu nyata, cepat, instan, dan efisien. Itulah mengapa perkembangan media sosial di Indonesia ini sangat cepat terjadi. Tentunya dari perkembangan media sosial ini timbul dampak positif dan negatif dari perkembangannya. Sebelumnya kita akan membahas dampak negatif dari perkembangan media sosial. Di era yang semakin berkembang ini, arus informasi bergerak dengan sangat cepat. Melalui internet dan media sosial, siapapun dapat menyebarkan berita, pendapat, dan juga data hanya dengan satu klik. Kemudahan ini tentu membawa dampak positif karena masyarakat menjadi lebih mudah memperoleh informasi dan komunikasi tanpa batas dan ruang waktu. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul ancaman serius berupa hoaks atau berita bohong. Hoaks seringkali disebarkan tanpa verifikasi yang betul, bahkan dengan tujuan menipu, memecah belah, atau mempengaruhi opini publik. Akibatnya, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap informasi yang beredar, sulit membedakan mana fakta, mana rekayasa, serta mudah terprovokasi oleh berita palsu. Saat ini, kecanduan media sosial membuat seseorang sulit melepaskan diri dari layar. Setiap suara notifikasi terasa seperti panggilan yang tak bisa diabaikan. Akibatnya, banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengulir konten tanpa tujuan yang jelas. Hal ini dapat berdampak pada produktivitas menurun, gangguan konsentrasi, bahkan kesehatan mental, seperti stres, cemas, dan rasa tidak percaya diri akibat membandingkan diri dengan orang lain di dunia nyata. Dilihat dari video yang telah saya tayangkan, kecanduan media sosial itu bisa mengurangi interaksi kita dengan dunia sosial atau dunia nyata. Banyak yang lebih sibuk tanpa kita sadari, kita mulai kehilangan fokus pada hal-hal nyata di sekitar kita. Tatapan mata lebih sering ke layar daripada ke wajah orang yang kita sayangi. Waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar, beristirahat, dan berkarya justru habis untuk menonton konten tanpa henti. Media sosial bisa membuat kita bahagia sesaat, tapi juga bisa menimbulkan rasa cemas dan tidak cukup. Karena kita terlalu sering membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain yang tampak sempurna di layar kaca. Ingat, media sosial hanyalah potongan kecil dari kehidupan seseorang, bukan gambaran utuh dari kebahagiaan. Kini saatnya kita mengubah cara kita bermedia sosial. Jadikan media sosial sebagai alat untuk menginspirasi, bukan untuk mencari validasi. Gunakan waktu dengan bijak, beri jeda dari layar, nikmati dunia nyata, karena di sanalah kehidupan sesungguhnya berlangsung. Dapat disimpulkan bahwa kita itu harus menggunakan media sosial secara bijak sekaligus berbahasa dengan benar. Stop menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga cermin identitas bangsa. Gunakan bahasa Indonesia dengan santun, kreatif, dan bermartabat, baik dalam unggahan, komentar, maupun percakapan digital. Mari kita buktikan bahwa generasi digital juga bisa berbahasa dengan berkelas. Rawat bahasa Indonesia di tengah arus globalisasi, karena bahasa Indonesia kita adalah wajah dari dunia maya.